Assalamualaikum, di Pinang Bos Mafia, bab 16. Stay terus ya di channel Novel Virgo. Terima kasih. Maukah Salwa menerima ajakan Raka? Akhirnya Salwa menjawab, "Saya mengerti dan berterima kasih Mas Raka mengkhawatirkan saya. Tapi maaf Mas, nanti menimbulkan fitnah kalau aku tinggal di rumah Mas Raka. Gini aja, ya udah aku mau tinggal di rumah Ajeng dulu untuk sementara." "Nah gitu dong, nanti aku ikut nimbrung jagain kamu di rumah Ajeng," ucap Santi menimpali. "Sip, gitu baru aku setuju," kata Ajeng. Salwa merasa terharu atas orang-orang di sekelilingnya yang sangat peduli padanya. Raka juga menanyakan perihal sebab Salwa jatuh di kosnya. Dan dia lega, hal yang dia khawatirkan tidaklah ada. "Mas, kata dokter aku kapan bisa pulang?" tanya Salwa pada Raka. "Secepatnya ya, sebentar lagi nunggu langsung dokter visit dan nanti biar dokter yang menyampaikan langsung." "Oh, baiklah," jawab Salwa. Salwa melihat sekelilingnya, belum pernah dia menempati kamar di rumah sakit yang semewah ini. Mungkin setara dengan hotel bintang 5. "Semoga tabunganku cukup," batin Salwa dalam hatinya. Nyaman sih di sini, tapi bagaimana kalau tagihannya melonjak? Entahlah, semoga saja cukup, batin Salwa lagi. Dia tak mau bertambah pening memikirkan biaya inap di sini. Tony kembali lagi ke rumah sakit menemui Raka. Dia melaporkan hal yang Raka perintahkan, dan Raka mengangguk-angguk lega. Karena laporan Tony sama dengan yang Salwa ceritakan. "Bang, sebaiknya balik dulu saja. Abang harus istirahat dan ganti pakaian juga," kata Tony sambil melihat lengan baju Raka yang masih terlihat ada sisa noda darah. Raka memandangi bajunya. "Kamu benar, baiklah." Kemudian Raka berpamitan pada Salwa. "Makasih ya Mas Raka. Mas Raka harus istirahat juga," kata Salwa saat dipamiti. "Nanti aku akan segera kesini lagi," jawab Raka. "Udah ada Ajeng sama Santi juga kok Mas. Santai aja Mas." Raka hanya mengangguk. Dalam hatinya berkata, "Bagaimana aku bisa santai saat kondisimu seperti itu ah?" Sampai di kediamannya, Raka membersihkan dirinya. Sensasi air hangat yang mengguyur badannya sedikit membantu merelaksasi setelah tegang dan panik karena kejadian tak terduga. Dia kecewa Salwa menolak tawarannya, tapi tak mungkin memaksakan kehendaknya. "Apa segera kulamar saja Salwa?" batin Raka. Tony terlihat sedang menunggu Raka di luar kamarnya. Begitu Raka keluar, Tony langsung menghadap. "Kenapa, Ton?" tanya Raka. "Bang, saya mau meminta izin balik ke Jakarta. Ada hal mendesak di perizinan PT baru kita," kata Tony. "Baiklah, kapan kamu berangkat?" "Pagi ini," jawab Tony. Raka mengangguk mengiyakan. Benar saja, paginya Tony sudah bersiap untuk ke bandara. Raka pagi sekali sudah meluncurkan mobilnya menuju rumah sakit. Di sana ada Santi yang hendak pulang. Karena semalaman, Santilah yang menemani Salwa. Mas Raka, pagi banget," kata Santi melihat Raka. "Mau pulang, San?" "Iya nih, nanti pulang kuliah kesini sama Ajeng." "Oke, biar aku jagain Salwa di sini," jawab Raka.
Santi mengangguk saja. Salwa itu kayak ketemu sama pangeran. Udah ganteng, perhatian banget. Gak sia-sia jomblo terus loh wah selama ini. Batin Santi geli sendiri melihat tingkahnya. Raka duduk menyilangkan tangannya, sambil melihat wanita yang akhir-akhir ini selalu memenuhi pikirannya yang terlelap. Tiba-tiba Salwa terbangun, melihat sekelilingnya, langsung canggung saat melihat Raka. "Kapan datang, Mas? Santi sudah balik ya?" Tanyanya basa-basi. "Santi barusan pamit. Biar aku ya yang jagain di sini," jawab Raka. Salwa merasakan debaran kencang di dadanya. Dek, dek, dek. Tarik nafas Salwa, jangan sampai terlihat canggung. Batin Salwa dalam hatinya. Mas Raka nggak sibuk? Nggak ganggu kerjaan Mas Raka? Tanya Salwa sambil menunduk tak mau menunjukkan mukanya yang sedang memerah itu. Imutnya batin Raka. Tahu jika Salwa malu-malu. Nggak ada kok. Kamu lebih penting tinimbang kerjaanku, kata Raka. Gimana bisa? Mas Raka bisa aja bercandanya, jawab Salwa yang semakin merah mukanya. Setelah itu, suasana ruang itu hening dan terasa canggung. Tiba-tiba, suara HP Salwa berdering. Terlihat nama ayah di layarnya. Salwa tak lekas menjawabnya, hanya memandanginya dengan cemas. Kok nggak diangkat? Tanya Raka. Belum ada jawaban dari Salwa, yang masih memandangi HP-nya. Dering HP itu berhenti, tapi sejenak mulai berdering kembali. Kenapa, Wah? Tanya Raka. Ayah Salwa, Mas, jawabnya singkat. Kasian kalau nggak diangkat, malah khawatir loh nanti. Salwa nggak mau bohong sama ayah, nanti biar Salwa hubungi ayah lagi. Bohong, tanya Raka tak mengerti. Ayah selalu nanya, gimana keadaan Salwa, Salwa di mana? Kalau Salwa jawab yang sebenarnya, nanti mereka panik. Salwa nggak tega, ucap Salwa. Luar biasa wanita ini, kata Raka dalam hatinya. Kamu benar, tapi jangan lupa nanti dihubungi ayahnya, biar nggak khawatir. Salwa menganggukkan kepalanya. Setelah pulang kuliah, kedua sahabat Salwa buru-buru nyusul Salwa ke rumah sakit. Ternyata di luar kampus ada Rian yang memang menunggu Ajeng lewat. Jeng, Ajeng. Ajeng menoleh. Lo ngapain di sini? Kata Ajeng. Mau kemana lo? Nggak sama Salwa? Tanya Rian sambil meringis tak berdosa. Ini aku mau jagain Salwa. Salwa dirawat di rumah sakit. Rian kaget. Loh, Salwa kenapa? Panjang ceritanya. Gue buru-buru nih, jawab Ajeng berlalu. Tapi Rian buru-buru melaju di belakang Ajeng. Sampai di rumah sakit, Ajeng memutar matanya malas. Tahu bahwa Rian ternyata ikut ke sini. Bakal canggung di sini ada Mas Raka. Malah Rian ikutan. Nggak apa-apalah, kata Ajeng pada Santi. Sementara di ruang inap Salwa, terlihat Raka sedang berbicara serius dengan Salwa. Wah, nanti kalau kamu sudah sembuh, ada yang mau aku bicarain sama kamu. Kenapa nggak sekarang aja, Mas? Kata Salwa. Aku ingin menyampaikan saat kamu benar-benar sehat. Salwa sangat penasaran dengan perkataan Raka. Kira-kira Raka mau ngomong apa sih? Ada yang tahu Raka mau ngomong apa? Nantikan bab 17 ya. Terima kasih semuanya.